Kita ingin memastikan pemuda kita itu berdaya dan berdampak. Sekarang itu terjadi kolaborasi untuk pembinaan olahraga itu kolaborasi dengan sektor swasta terutama. Jadi kita ajak juga sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembinaan olahraga. Nah, alhamdulillah ini Pak Wali memberikan angin segar untuk dunia keolahragaan. Pemda Kota Sukabumi akan membangun sarana prasarana olahraga yang lebih representatif. Insya Allah akan dibangun Labdek Jilid 2 di Ciberem. Saya yakin betul kalau kita semangat kolaborasi dengan berbagai sektor, pemerintah, swasta, mendukung Persi ini, kita akan mempunyai kebanggaan kita. Persi, pokoknya hidup Persi lah. Disporapar sebagai dinas pengampu olahraga sudah otomatis, sudah pasti akan dukung penuh ya, dukung penuh Persi ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sukandar. Kebetulan sejak tanggal 22 Agustus kemarin diamanahi oleh Pak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji Abjaki sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi. Alhamdulillah, saya senang sekali ditempatkan di sini karena persepsi terhadap kepemudaan kan positif ya, penuh semangat, penuh gairah. Motivasi tinggi gitu. Kemudian persepsi terhadap keolahragaan kan sehat bugar gitu kan. Kemudian persepsi terhadap dunia pariwisata ya jalan-jalan happy-happy. Alhamdulillah lah kita akan laksanakan amanah ini dengan penuh semangat dan dalam suasana yang riang gembira. Jadi selain kepemudaan, olahraga dan pariwisata, karena dinas ini belum dikembangkan, jadi untuk pengembangan ekonomi kreatif Kota Sukabumi masih menjadi tupoksi, bagian dari tupoksi kami, dan termasuk dalam tupoksi bidang pariwisata. Jadi kita sepakat bahwa Kota Sukabumi itu tulang punggung untuk pertumbuhan ekonominya adalah bidang pengembangan ekonomi kreatif, karena kita tidak memiliki sumber daya alam, kemudian ikon-ikon kepariwisataan yang besar juga kita tidak punya, jadi tulang punggungnya adalah ekonomi kreatif. Tentu semua SKPD juga berperan dalam pengembangan Kota Sukabumi, khusus untuk Disporapar. Pertama di bidang kepemudaan kita ingin memastikan pemuda kita itu berdaya dan berdampak gitu loh. Jadi kita usahakan partisipasi masyarakat khususnya pemuda dalam pembangunan itu semakin tinggi. Makanya kita kemarin di 3 bulan terakhir itu melaksanakan seleksi duta-duta pemuda. Jadi kita pilih dari setiap kelurahan itu duta-duta pemuda yang akan menjadi stimulan atau pembangkit untuk pemuda-pemuda yang lain agar mereka berdaya dan berdampak untuk pembangunan Kota Sukabumi gitu. Kemudian untuk olahraga nih, 3 bulan terakhir kita selain melaksanakan event-event olahraga tingkat Kota Sukabumi juga mengikuti event-event olahraga tingkat wilayah dan tingkat nasional gitu loh. Ada untuk pelajar kemarin ikut Popda ya, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk pekan olahraga yang seluruh bukan pelajar juga kita sekarang sedang namanya babak kualifikasi Porda. Jadi Pordanya akan dilaksanakan tahun depan 2026. Mudah-mudahan semua cabur kita lolos lah untuk ke Porda itu. Seterusnya ke PON. PON itu tahun 2027 ya. Kemudian juga kita kan ada olahraga, selain olahraga prestasi ada olahraga masyarakat. Itu juga kita kembangkan lah dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ya. Kemudian di pariwisata, alhamdulillah kunjungan wisatawan lokal ke Kota Sukabumi ini selama tahun 2026 itu meningkat pesat sekali. Dari tahun kemarin 2024 itu hanya 700.000
wisatawan lokal sekarang jadi 1,7. Berarti meningkatnya 1 juta nih meningkat kunjungan wisatawan lokal itu. Alhamdulillah, kita akan tingkatkan terus agar semakin banyak orang datang ke Kota Sukabumi. Imbasnya kan efek dominonya banyak gitu loh. Hotel kita jadi penuh, UMKM kita jadi laku, transport kita jadi laku juga, ya pusat oleh-oleh laku. Imbasnya efek dominonya banyak sekali. Kemudian juga untuk ekonomi kreatif kita di 3 bulan terakhir terutama banyak melakukan event-event yang besar lah ya, kerjasama dengan stasiun TV, kerjasama dengan sponsorship besar gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan event-event itu, yaitu banyak orang datang ke Kota Sukabumi yang ngefek ke sektor-sektor lain, UMKM, perhotelan, akomodasi dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah ya, dengan kepemimpinan Pak Haji Ayep Caki dengan Pak Bobi Maulana, kami di Sporapar semakin semangat untuk berkontribusi lebih banyak lagi dalam pembangunan Kota Sukabumi, khususnya pengembangan kepemudaan, kemudian meningkatkan prestasi olahraga, juga memasyarakatkan olahraga ya, dan mengolahragakan masyarakat, kemudian juga mengembangkan pariwisata. Kemudian juga yang saya salut terhadap kepemimpinan Pak Wali dan Pak Wakil sekarang adalah betul-betul fokus untuk peningkatan PAD. Insya Allah objek-objek wisata, kemudian objek-objek fasilitas keolahragaan yang dikelola di Sporapar akan semakin berkontribusi dalam peningkatan PAD. Kemudian juga kita ingin selalu berusaha untuk meningkatkan tata kelola dari objek-objek wisata, kemudian fasilitas olahraga agar yaitu melayani masyarakat secara baik, pada saat yang bersamaan juga memberikan PAD yang meningkat ke kas daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan sektor yang lain. Ya, memang saat ini ya pembinaan olahraga itu di Sporapar bekerja sama dengan yang namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sukabumi, KONI ya. KONI ini kan induk organisasi dari cabang-cabang olahraga. Tetapi kita juga mengharapkan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain gitu. Alhamdulillah sekarang itu terjadi kolaborasi untuk pembinaan olahraga itu, kolaborasi dengan sektor swasta terutama. Jadi kita ajak juga sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembinaan olahraga gitu loh. Baik olahraga prestasi maupun olahraga tradisional, olahraga masyarakat gitu loh. Jadi dengan kolaborasi itulah kita akhirnya prestasi kita bisa meningkat gitu loh. Ya, untuk meningkatkan prestasi atlet tentu kita harus banyak berlatih dan untuk berlatih penyediaan sarana prasarana dan juga mekanisme pembinaan kita harus tingkatkan. Alhamdulillah ini Pak Wali memberikan angin segar untuk dunia keolahragaan. Pemda Kota Sukabumi akan membangun sarana prasarana olahraga yang lebih representatif. Insya Allah akan dibangun Labdek Jili 2 di Ciberem. Saya akan membuat di Ciberem Lapang Merdeka kedua. Mohon doanya ya, kita akan bikin lapang ayeuna waktuna. Ciberem ya. Itu saya terus mendambakan itu. Nah, itu juga akan menjadi sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga dan juga lebih membudayakan olahraga di seluruh lapisan masyarakat. Ya, mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa menjadi tuan rumah ya untuk beberapa event di tingkat regional Jawa Barat. Karena prinsipnya tadi kita tidak memikirkan satu sektor saja gitu. Kalau olahraga juga mudah-mudahan kalau digabung dengan sektor-sektor yang lain, jadi akan memberikan efek domino kepada yang lain. Kalau kita jadi tuan rumah, kemarin kita menjadi tuan rumah babak kualifikasi untuk cabang olahraga basket.
Oh, ratusan atlet datang ke Kota Sukabumi. Hotel kita penuh. UMKM kita laku. Ya mudah-mudahan tahun depan juga ada beberapa cabang rencananya, cabang olahraga untuk menjadi tuan rumah dalam kejuaraan yang skalanya regional. Ya, saya bangga dan senang sekali karena Persi kita yang sudah lama tidur ya, sekarang bangkit kembali. Kemarin kita berlaga di Divisi 4 Seri 2 dan alhamdulillah sekarang lolos ke Divisi 4 Seri 1. Insya Allah kita tingkatkan terus prestasi pencapaian dari Persi ini, mudah-mudahan kita bisa naik lagi ke Divisi 3, Divisi 2, dan bahkan Divisi 1 atau Divisi Utama. Saya yakin betul kalau kita semangat kolaborasi dengan berbagai sektor, pemerintah, swasta, mendukung Persi ini, kita akan mempunyai kebanggaan kita. Persi, pokoknya hidup Persi lah. Disporapar sebagai dinas pengampu olahraga sudah otomatis, sudah pasti akan dukung penuh ya, dukung penuh Persi ini. Jadi gini, kemarin kita mulai untuk mencari bakat-bakat terpendam dari kalangan teman-teman pemuda ini. Kita buat yang namanya Kabisa Festival. Jadi kita menyeleksi pemuda punya bakat terpendam apa nih. Ada yang berbakatnya ngeband, ada yang cipta lagu, ada yang nyanyi, ada yang baca puisi, ada yang itu apapun ya. Akhirnya kita sudah terseleksi, kita bina. Kemudian kita buatkan jaringan untuk mereka bisa mengembangkan bakatnya lebih dalam lagi. Kemarin sudah kita mulai khusus untuk penciptaan lagu dan pengembangan musikalitasnya gitu loh. Kita buat tapi tidak berhenti di seleksi itu. Kemudian kita buatkan juga video klipnya untuk itu. Kemudian kita sambungkan juga dengan label, musik label untuk bisa dipasarkan. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Salah satunya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang bersumber dari APBD ataupun kegiatan insidental, itu pasti berkolaborasi dengan komunitas gitu loh. Baik komunitas keolahragaan, komunitas kepemudaan maupun di dunia pariwisata. Di dunia pariwisata juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita ajak kolaborasi, misalkan kelompok sadar wisata gitu loh. Nah, misalkan di seputaran Odeon lah, itu ada Pokdarwisnya, kelompok sadar wisata. Alhamdulillah kemarin juga kita mendapatkan penghargaan untuk pengembangan destinasi wisata baru. Kita usulkan kawasan Odeon itu menjadi kawasan destinasi wisata baru, dan alhamdulillah secara perencanaan dan desainnya itu mendapat penghargaan dari Disparbud Provinsi Jawa Barat sebagai yang terbaik. Pemuda itu sangat berperan dalam pembangunan Kota Sukabumi ya. Apalagi di dunia digital. Sekarang itu kan teknologi digital itu hampir selalu tiap hari dalam handphone kita itu ada saja hal-hal yang baru, dan itu lebih dikuasai oleh pemuda. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman yang bergelut di bidang itu, selalu berkolaborasi dalam berkegiatan. Dan Diskominfo terutama ini kita ajak kolaborasi dengan Disporapar untuk mengembangkan yang namanya transformasi digital di kalangan pemuda. Cuman memang harus kita hati-hati. Teknologi informasi ini kan bergerak pesat ya. Sementara literasi masyarakat tentang digitalisasi itu tidak sebanding. Jadi literasi masyarakatnya juga harus ditingkatkan. Nah, untuk itulah kita kolaborasi dengan teman-teman pemuda dan juga dinas yang lebih membidangi. Itu sudah terjadi dilaksanakan kegiatan secara kolaboratif.
Ya memang kita tadi saya sampaikan kita tidak mempunyai destinasi wisata yang ikonik yang besar. Tetapi itu menurut saya tidak masalah ya. Kalau masyarakat akan berkunjung berwisata ke kabupaten itu tidak masalah. Yang penting kita terjadi kerjasama antara kota dan kabupaten, gitu kan. Wisatanya boleh ke kabupaten, ke pelabuhan kah, ke jembatan gantung kah, gitu. Tapi yang penting kita menyediakan fasilitas akomodasi, penginapan, hotel yang nyaman sehingga wisatawan itu nginepnya di Kota Sukabumi. Kemudian juga kita siapkan kawasan perbelanjaan yang nyaman gitu. Jadi habiskan uangnya di Sukabumi. Habiskan oleh-olehnya di Sukabumi, beli-belinya itu. Selain juga kita tentu harus juga menyediakan, mengembangkan destinasi wisata yang menarik. Ya, wisata-wisata perkotaan lah, seperti pengembangan waterpark. Alhamdulillah sekarang sudah akan ditingkatkan ya pengembangan waterpark Santasi. Kemudian wisata-wisata belanja juga, kafe-kafe sekarang bermunculan. Itulah salah satu sarana untuk meningkatkan kunjungan ke Kota Sukabumi. Selain pengembangan destinasi wisata, kemudian kita kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi agar terjadi sinergi ya dalam pengembangan pariwisata. Kita juga meminta ke pemerintah pusat agar akses dari dan ke Kota Sukabumi itu dipercepat. Jadi tersambungnya jalan tol Bocimi kita juga dorong kepada pemerintah pusat agar segera menyelesaikan tol Bocimi ini, jadi orang lebih mudah lagi datang ke Kota Sukabumi, baik juga dari arah Bandung. Kalau sudah tersambung Bocimi kemudian Bandung ke Sukabumi, insya Allah Sukabumi akan menjadi pilihan terbaik untuk berinvestasi dan berwisata. Kalau KEK ya, tugas KEK itu terutama untuk memastikan kreativitas pemuda, keolahragaan itu bersinergi menuju pada titik yang sama gitu loh. Jangan sampai aing-aingan lah dalam bahasa Sundanya. Jadi dikolaborasikan oleh Komite Ekonomi Kreatif gitu loh. Alhamdulillah selain KEK juga menyelenggarakan event-event besar, juga sudah berjalan sekarang memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kreativitas masyarakat, pemuda, dan yang lain juga berjalan secara kolaboratif. Gitu. Jadi dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif itu banyak yang kita lakukan. Pertama itu, kalau masalahnya di permodalan, kita sediakan ya, bantuan permodalan. Ada Kordu Hasan yang dikembangkan oleh Pak Wali ya, melalui dana wakaf. Kemudian juga ada fasilitasi pinjaman dengan Pegadaian, kita kerjasama. Kemudian ada juga kredit untuk rakyat yang difasilitasi oleh beberapa bank konvensional. Kemudian kalau ada masalahnya di manajemen administrasi keuangan, kita lakukan pelatihan, bekerja sama dengan perbankan agar UMKM tersebut menjadi bankable gitu kan. Kalau masalahnya pemasaran, kita fasilitasi pelatihan pemasaran, kerjasama dengan Bukalapak, kerjasama dengan Tokopedia. Kalau masalahnya di promosi, kita bantu. Kebetulan Pak Wakil ini kan public figure, jadi dia open promosi juga di akun medsosnya. Jadi kita bantu di berbagai permasalahan dia lah. Kita hadir untuk setiap permasalahan UMKM. Intinya dalam pengembangan dan pembinaan pemuda, keolahragaan, kepariwisataan, pemerintah Kota Sukabumi khususnya di Sporapar mengajak semua unsur masyarakat untuk berkolaborasi. Karena tugas pembangunan itu bukan hanya tugas pemerintah senyatanya, tapi tugas kita semua. Sukabumi itu bukan Sukabumi Pak Ayep, bukan Sukabumi Pak Bobi, tetapi Sukabumi urang. Jadi lamun teku urang kusaha deui Sukabumi akan dibangun, akan dikembangkan. Lamun teu ayeuna kapan lagi? Ya nggak? Ya. Kalau kita kolaborasi dan bersinergi, insya Allah pembangunan Kota Sukabumi ke depan akan lebih bercahaya.
harapannya untuk kepemimpinan Pak Wali dan Pak Wali Kota semakin mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berkolaborasi dan semakin menjadi Bapak Aingna Kota Sukabumi lah. Bapak Urang. Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Kota Sukabumi semakin bercahaya, semakin bersinergi dan berkolaborasi untuk Kota Sukabumi tercinta. Untuk teman-teman pemuda, olahraga, kemudian juga yang pegiat kepariwisataan, kami dengan sangat terbuka, buka pintu selebar-lebarnya untuk berkolaborasi agar Sukabumi kita makin tertata, warganya bahagia, sejahtera, kotanya nyaman untuk ditinggali. Mari kita berkolaborasi lah. Silahkan datang ke Dispora Par untuk apapun itu. Kita bisa silaturahmi, saya yakin dengan silaturahmi apapun masalahnya ada solusinya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, Sukabumi itu Sukabumi nu urang. Kalau bukan ku urang, lamun teu ku urang, kusaha deui. Lamun teu ayeuna iraha deui, urang rek berkontribusi untuk Kota Sukabumi tercinta. Mudah-mudahan Sukabumi semakin bercahaya.